Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama ibu kita. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, dengan topik ide pokok dan juga ide pendukung. Nah, sebelum ke materi, seperti biasa, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, dengan menyimak teks yang dibacakan oleh pendidik, murid mampu menemukan ide pokok dan ide pendukung tiap paragraf secara mandiri dengan benar. Lalu yang kedua, murid menunjukkan sikap fokus, percaya diri, dan tanggung jawab selama kegiatan menyimak dan menuliskan hasilnya. Dan yang ketiga, murid dapat menuliskan ide pokok dari teks bacaan dan menyampaikannya secara lisan kepada pendidik dengan tepat. Oke. Nih, apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Nah, ide pokok di sini merupakan gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok biasanya ditemukan pada awal paragraf, pertengahan paragraf, maupun pada akhir paragraf. Nih, fungsi ide pokok di sini merupakan untuk membantu membaca untuk memahami pesan atau argumen yang ingin disampaikan oleh penulis, lalu merangkum keseluruhan dari kalimat yang terdapat dalam satu paragraf. Jadi intinya ide pokok itu adalah kalimat yang terpenting gitu dalam suatu paragraf. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, mengandung inti persoalan atau topik yang dibahas dalam sebuah paragraf, lalu disampaikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Dan dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok, kayak gitu ya. Oke, sini ada contoh dari ide pokok. Nih, di pasar terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan seperti sayuran, buah, dan pakaian. Pasar dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok, selain itu juga digunakan untuk pertukaran barang. Oleh karena itu, pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, untuk ide pokoknya di sini terletak di sini nih, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Itu ya. Yang paling terakhir, kenapa? Kan tadi ya, ide pokok ada di awal ataupun di akhir ataupun di pertengahan. Di sini ide pokoknya ada di akhir kalimat, kayak gitu ya. Ide pendukung adalah gagasan tambahan yang menjelaskan, memperinci, memperkuat, atau memberikan contoh terhadap ide pokok. Ide pendukung ini membuat paragraf menjadi lebih jelas, menarik, dan juga mudah dipahami. Kayak tadi ya, ini ada contoh yang lebih mudah dipahami nih. Ada contoh dari pendukung di sini. Air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Dengan air, manusia dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci, minum, dan membersihkan badan. Nah, kiranya ide pokoknya apa? Ya, betul. Ide pokoknya adalah air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Nah, jadi ide pendukungnya adalah kalimat setelahnya, gitu, setelah ide pokok. Bisa juga yang kalimat dulu, tapi kalimat penjelas dulu, tapi nanti ide pokoknya di belakang. Ada juga yang kayak gitu. Di sini ide pendukungnya adalah dengan air manusia dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci, minum, dan membersihkan badan. Itu termasuk dengan ide pendukung seperti itu. Ya, jadi yang memperjelas gitu. Yang memperjelas ide pokok. Ide pokok kan kalimat intinya atau kalimat yang penting gitu ya. Nanti dulu akan dijelaskan oleh ide pendukung atau kalimat penjelas seperti itu. Oke, dapat dipahami ya untuk materi ide pendukung dan juga ide pokok. Intinya ide pokok di sini adalah kalimat yang penting gitu. Nah, ide pendukung itu adalah kalimat penjelas dari ide pokok agar lebih dapat dipahami seperti itu. Oke, cukup sekian ya untuk materi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.